Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Ya, kita umat muslim kemarin dihebohkan oleh sosok seorang pria di Sukabumi, ya warga Sukabumi yang bernama Dika Eka. Dan saya rasa teman-teman semua sudah nonton dan sudah tahu berita tersebut ya, di mana pemuda tersebut menantang semua umat muslim. Ya, dia katakan dia bernama Dika Eka menantang semua umat muslim untuk menginjak Quran gitu ya. Terus dia menginjak Quran gitu. Ya. Jadi dia melakukan penistaan kepada agama Islam tentunya ya, dan pemuda tersebut sudah ditangkap kemarin ya, sudah ditangkap kemarin dengan istrinya di sebuah warung. Jadi sudah ditangkap dan selesailah kalau masalah penangkapannya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ngerinya efek yang ditimbulkan oleh Mbah Udin dan roh-roh yang ada di udara ini. Yang harus kita fokuskan itu bukan orang ininya aja gitu ya. Saya anggap ini kalau si Dika Eka ini cuman orang yang cari sensasi ya, orang yang istilahnya pingin viral, pingin terkenal dengan cara nyeleneh ya. Jadi ini ibaratnya dia cuman kurilnya gitu. Kita kalau mau selesaikan suatu masalah, jangan selesaikan yang kecil-kecilnya, jangan yang di bawah-bawahnya. Pokok permasalahannya dulu yang harus dibereskan. Ya, Dika Eka dan juga istrinya ini ya, yang mengunggah video tersebut rupanya istrinya. Jadi dia mengunggah video tersebut karena lantaran mereka berantem memang ya, karena istrinya berantem sama suaminya terus dia postingin gitu. Padahal dia harusnya mikir gitu, ini kalau viral bukan suaminya aja yang kena tangkap, dia juga karena dia yang postingin ya. Terus kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ya di KEK ini sudah punya pemahaman yang berbeda tentang Islam. Kenapa dia bisa punya pemahaman berbeda? Ya dia menonton channel-channel debat lintas agama ini. Inilah bahayanya ya. Oten-oten penghujat itu kalau di YouTube ini dibiarkan. Apalagi yang hujatannya itu udah sembarangan ini, bukan akademis lagi. Kalau mau diskusi lintas agama, diskusilah dengan akademis, ya. Ada forumnya, ada istilahnya saling sanggah. Jangan suka-suka kamu saja. Ini kan nggak benar gitu kalau seperti ini. Maunya monolog, ya, isinya hujatan. Ini nggak benar. Jadi saya juga menyayangkan tindakan kepolisian yang terlalu lambat menangani kasus Paul Jang dan Saifuddin. Ya. Minimal tuh orang-orang yang ada di dalam ruangannya yang mendukung dirinya itu harusnya dibereskan. Ya, harusnya dibereskan. Kenapa? Karena dari mereka lah masalah itu. Dari mereka lah yang memberikan virus dan menyebarkan benih-benih kebencian. Mereka lah penyebar benih kebencian. Contoh Paul Jang, ya, mengajarkan bahwa Jogja itu nggak perlu dikasih istimewa, kalau bisa diusir dari Indonesia. Karena perkataan Paul Jang, orang Islam di Jogja marah. Orang Islam di Jogja marah, imbasnya apa? Imbasnya terkenalah oten-oten yang ada di Jogja. Padahal oten-oten di Jogja ini nggak salah apapun. Ya, tiba-tiba dimaki misalnya sama umat muslim. Karena dia bilang, woi nabi kalian tuh kurang ajar gini ya. Nabi kalian tuh si Paul Jang gini-gini dimaki. Terus yang Kristen di sana kan nggak senang dong. Iya kok saya dimaki? Kan bukan karena saya, karena si Paul Jang. Ya tapi mereka nggak berpikir mereka dimaki karena Paul Jang itu. Harusnya mereka marahnya ke Paul Jang. Tapi orang Kristen di sana kan salah-salah belum tentu bereaksi seperti itu. Belum tentu reaksinya seperti itu. Salah-salah mereka membalas umat muslim. Wah ini umat muslim kelewatan nih. Ya udahlah sekalian aja aku gorokin gitu kan. Saya nggak mau jual barang dengan harga murah, aku jual mahal aja gitu ya. Misalnya dia yang monopoli gula di sana. Ya. Ada pengusaha oten yang monopoli gula misalnya di daerah Jogja. Di salah satu daerah Jogja. Dia sengaja jual mahal. Khusus muslim saya jual mahal. Terserah saya dong toko-toko saya gitu kan. Dan ini membuat benih perpecahan itu makin besar nantinya. Ya, salah-salah akan makin besar hanya karena omongan si Paul Jang ini. Karena efeknya yang kita takutkan bukan orangnya. Kalau Paul Jang, Saifuddin siapa sih? Nggak ada yang peduli, Pak. Yang kita takutkan efek di bawah rumput ini, di akar rumput ini akan ribut nih, di akar rumput ini. Hanya karena dua manusia ini keluar-keluar sembarangan dan ada pengikutnya. Ya, Paul Jang itu bayangkan puluhan orang di roomnya setiap hari mendengarkan omongan dia yang nggak masuk akal.
Salah satu fansnya ya kayak Dika Eka ini muncul gitu. Dan kita sudah melihat ya berapa banyak orang-orang yang makin gila sekarang demi terkenal, demi jadi misionaris berikutnya. Tujuannya supaya kalau mereka keluar dari penjara, mereka akan jadi misionaris-misionaris berikutnya. Ya, ini yang kita sayangkan, Pak, ya. Saya sangat, miris melihat hal tersebut. Mungkin saya putarkan dulu. Ya, kita lihat dia sosok Dika Eka dulu. Kita flashback bentar. Saya atas nama Dika Eka yang sana, saya tantang semua yang beragama Muslim. Beredar sebuah video ya, saya tantang semua yang beragama Muslim ya. Dan ini sudah ditangkap ya suami istri. Sudah ditangkap suami istri. Jadi jam 10 sudah ditangkap di sebuah warung. Ya, warung sate Mang Dila, tepatnya di Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Ya, sudah ditangkap suami dan istri tersebut. Ya, terus yang ingin saya bilang ya, kita bisa melihat nih dalam waktu setahun ini. Nah, ini juga ada ya. Ya, seorang ibu-ibu, 3 orang malah bukan seorang ya, 3 orang ibu-ibu menginjak Quran. Ya. Jadi 3 orang ibu-ibu menginjak Quran ini juga viral setengah tahun yang lalu, dan beberapa bulan yang lalu juga kita ada juga di Sumut ya, meletakkan kemaluannya di Quran. Ya, mungkin teman-teman juga ingat ya ini. Ini juga ada 11 bulan yang lalu. Menghina Quran dan ucapkan kata-kata ini. Mau berapa banyak gitu. Bahkan di Swedia ya. Ya, kita tahu sekarang juga lagi terjadi pembakaran Quran di sana. Di Indonesia juga terjadi. Ini 10 bulan lalu nih. Teman-teman bisa cek lah berapa banyak dalam setahun terakhir ini orang-orang seperti ini. Dalam setahun ini ya, setahun ini sangat banyak gitu, sangat banyak ini terjadi. Ini yang viral, yang nggak viral tak berapa banyak lagi gitu. Kenapa? Ya karena ini Saifuddin, Paul Jang, Osman, mereka melihat, wah masuk penjara cuma 2 tahun, dapat duit miliaran. Kerja saya sebulan gaji cuma 2 juta, 3 juta, nggak kekumpul. Ini cara instan untuk kaya. Dan saya pernah bahas ini juga kan. Ini sebentar lagi penghujat ini akan jadi mata pencarian. Ya, 4-5 bulan yang lalu saya pernah bahas ini. Ya, saya pernah bahas tentang masih tahun lalu lah, intinya di tahun lalu, di akhir tahun lalu saya ada bahas masalah apakah penghujat itu akan menjadi mata pencarian baru atau akan menjadi profesi baru. Dan benaran ya, bentar lagi setengah tahun ke depan ini kalau dibiarkan, ya ini akan jadi profesi, Pak. Sama seperti begal motor. Kenapa bisa ada begal motor? Karena lambat kita nanganinya. Lambat nangani, terakhir orang sekarang dikit-dikit begal gitu. Ya, jadi sesuatu yang kebiasaan. Sama kayak penghujat ini. Kalau dibiarin terus, ini akan jadi kebiasaan. Ya, ini bisa dilihat ini dalam setahun berapa kasus. Setahun berapa kasus ya. Nanti bentar lagi kita akan lihat sebulan berapa kasus. Bukan hitungannya tahun lagi. Hitungannya jadi berapa bulan kasus penistaan ya dan penghinaan kepada Islam. Dan cuma Islam gitu ya. Nggak ada salibnya dipatahin atau Alkitabnya disobek-sobek, enggak Pak. Bayangkan Al-Quran yang terus kena Pak. Padahal Islam agama mayoritas, tapi yang kena selalu Islam. Yang lakukan selalu orang minoritas. Orang minoritas lebih berani kepada umat Muslim, bukan umat Muslim yang menjolimi orang Kristen. Terbalik Pak, orang Kristen yang menjolimi Islam, terbukti. Ya, kan dari data-data ini kita bisa temukan berapa banyak penistaan kepada Islam dalam setahun dibandingkan kepada Oten. Ada nggak Alkitab yang diserang sama umat Muslim? Pada umat Muslim itu ada 84%, Pak. Ya, umat Muslim ada 84-87% di Indonesia. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain tuh kitab suci agama lain. Yang ada, yang dikit itu, yang ngapa-ngapain kitab suci agama Islam. Kok bisa gitu kan? Pertanyaannya kok bisa gitu. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya karena ada yang sponsori, Pak. Ada yang sponsori mereka begitu selesai ini, masuk penjara, ya didatangi sama tim misionaris, didatangi ya sama oten-oten penghujat, kamu mau nggak join kami gitu, kamu keluar nanti jadi misionaris loh, kamu keluar jadi penginjil, kami biayai keliling-keliling Indonesia, jalan-jalan, dapat rumah, dapat mobil, ya mau Pak, orang yang nggak ada masa depan gitu kan, hitung-hitungannya gini, daripada jadi perampok, jadi jambret, jadi begal, dapatnya cuma 2 juta, 3 juta, masuk penjara.
masuk setahun, keluar jambret lagi, masuk lagi penjara, sampai tua gitu-gitu aja Pak. Ya, sampai tua gitu-gitu aja. Masuk penjara, keluar masuk gitu-gitu. Kalau jadi pencuri, penjambret, begal. Kalau jadi penista agama Islam Pak, ya masuknya ini misalnya 2 tahun 3 tahun, setahun setengah lah paling nanti di penjara kan, setelah potong ini itu. Keluar jadi penginjil Pak, jadi penginjil, ya jalan-jalan, hujat sana sini, ya sama kayak KC sama Udin, ada dua kemungkinan Pak, dua kemungkinan, beda dengan begal Pak, kemungkinannya masuk penjara aja, hanya masalah berapa lama kamu mencuri sampai ketahuan, ya ada yang setengah tahun udah ketahuan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun Pak. Tapi kalau di Oten ini peluangnya dua, masuk penjara seperti Kosman atau berhasil lari seperti Paul Jang dan Udin. Ya. Dan waktunya lumayan lama, dari menghujat pertama sampai ketangkap biasanya 2-3 tahun, Pak. Paling cepat 2 tahun. Paling cepat 2 tahun, Pak. Kosman tuh udah menista Islam berapa lama baru ditangkap? Ya, bertahun-tahun. Saipudin, berapa lama? Sempat dia nikmati kekayaan. Ya sama kayak Dika Eka ini dan oten-oten lainnya tuh, yang semua itu ya, yang pingin kaya instan itu, yang kaya-kaya instan itu. Ya. Hujat Islam, minimal 3 tahun lah dapat kekayaannya, bisa nikmati, ya bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil. Kalau jambret begal mau kapan beli mobil Pak? Untuk makan aja itu duitnya, ya begalin motor, jualin gadaikan, cuma dapat 1 juta 2 juta paling, ya dapat 1 juta 2 juta berapa lama sih habis uangnya? Nggak nyampe sebulan habis itu, ya, nanti nyuri lagi, setelah 4-5 kali nyuri ketahuan kena tangkap, ya masuk penjara, keluar gitu lagi, nggak kaya-kaya. Kalau ini kan cepat kaya, dapat rumah, dapat mobil. Ya. Bedanya kalau jago dapat mobil Pajero kayak Rizuli Lubis. Ya, kalau yang bodoh-bodoh dapatnya Kalia kayak Kosman. Tapi minimal Kalia, Pak. Bukan mobil bekas, bukan mobil murah-murah, Pak. Ya, bukan beli mobil second yang harga 50 juta, 60 juta, enggak, minimal 180 juta juga. Ya, 180 juta dikasih, Pak. Ya, bisa dapat Innova, dapat Pajero, dapat Fortuner, tergantung. Itu balik lagi ke orangnya, tapi minimal dapat. Kalau maling, begal nggak dapat. Ini dapat. Ya udah 2-3 tahun, paling masuk penjara nanti 3 tahun lagi, 2 tahun gitu kan. Penistaan kepada Islam gitu kan, jangan niru si Kosman, bodoh gitu kan. Ya pergi melawan, pergi menghina sana sini, ya belajar dari kasus Kosman nantinya. Udahlah masuk penjara 3 tahun, tapi donasi jalan. Donasinya dapat 500 juta atau 1 M, wah lumayan. 3 tahun masuk penjara dapat 1 M, daripada dia jadi begal. Ya, jadi begal sekali begal cuma 2 juta misalnya. Kali berapa kali begal? Mau berapa kali begal dia sampai dapat uang 500 juta. Mau berapa kali dia begal? Coba. Nggak bisa. Lebih cepat ini. Cara ini sih lebih instan. Ya, lebih instan dan memotivasi mereka. Itu kalau ketangkap. Kayak Kosman. Kalau berhasil lari kayak Paul Jang, lumayan tinggal di luar negeri. Selama ini nggak pernah keluar negeri. Ya, ke Malaysia aja nggak pernah, ke Singapura nggak pernah. Dapat langsung ke Eropa. Ya senang. Tinggal di Eropa. Dari sana menghujat, hujan, uang masuk terus. Wah, senang, Pak. Ya. Ini kalau nggak diputusin nih mata rantai, yakin jalan terus nih Pak. Ya, saya katakan nih kepada pemerintah, ini kalau nggak dibereskan ini, nggak ada hukuman efek jerah yang benar-benar bikin jerah orang, ini jalan terus, akan jalan terus. Sama kayak koruptor. Kenapa koruptor itu tetap ada? Karena hukuman kita lembek. Ya, saya katakan lembek benar gitu. Saya bukan mau nyinggung politik, tapi itu kenyataan. Coba hukumannya kayak di Cina atau memang hukum Islam gitu kan, potong tangannya, ya bunuh, hukuman mati langsung, pancung, selesai Pak. Nggak berani orang yang korupsi mikir-mikir. Di Cina tetap ada korupsi, tapi yang gede, yang kecil mikir Pak. Ah, gara-gara nanti korupsi 200 juta mati nggak mau lah gitu. Itu yang berani, itu yang benar-benar udah nekat. Kecil jadinya. Yang korupsi sedikit, dari yang sebelumnya 1.000 orang paling tinggal nanti 10 orang. Ya, sama kayak penistaan ini, kalau nggak dibiarin, ya dibiarin terus lah ini. Nanti kita akan lihat sebulan akan ada 2-3 kasus penistaan kepada Islam. 1 bulan 2-3 kasus, nanti naik lagi ya, jadi 10 kasus, nanti naik lagi seminggu bisa 5 kasus. Karena Indonesia luas, penduduknya banyak. Dan banyak orang lapar, ya. Banyak orang lapar juga, banyak orang susah. Coba tanya sama begal itu, kalau diajarin jadi menista agama, lebih milih menista agama. Ya. Kalau dia punya pilihan tuh, karena mereka nggak tahu, dan jangan dikasih tahu juga ya. Nanti jangan dibilang saya buat konten ini jadi ngajari orang, bahaya juga ini.
Ya, itu kalau mereka tahu, mereka akan milih ini. Apalagi ada misionarisnya, Pak. Ini tangkap ini pendananya yang perlu ditangkap. Ya. Orang-orang yang merayu para penjahat, para kriminal ini agar mau jadi misionaris, ini yang ditangkap. Jangan sampai ini di KEK nih, ya ini masuk penjara nih kan. Ini nanti masuk penjara ini. Nanti 2 tahun lagi kita ketemu dia nih di dunia debat. Ya, setelah dia keluar dari penjara 2 tahun, 3 tahun lagi kita ketemu dia nih lagi debat. Ya. Ini disimpan nih ya teman-teman, teman-teman yang nonton ini tolong disimpan. Kalian lihat nih 2 tahun lagi dia yang debat mewakili Oten nih. Ya. Sering ini kejadian seperti ini. Aku nggak bisa bayangin 2 tahun lagi aku ketemu dia, terus aku akan buka konten nih. Kalau aku masih ingat judulnya ya, masih ingat judulnya. Saya pernah bahas dia 2 tahun yang lalu gitu. Ya, 2 tahun yang lalu dia belum jadi pendebat, dia jadi penista Islam dulu. Wah kacau nih. Hancur nih ya, hancur-hancur benaran nih. Jadi, aduh, saya nggak bisa ngomong lagi lah. Bagi Oten-Oten, bertobat lah. Saya minta bertobat bagi pemerintah, tolong Pak, carikan solusi nih Pak, carikan nih solusi Pak. Kalau nggak gini-gini terus kita bisa ribut Pak. Bayangkan Paul Jang nistain Jogja, besok nanti muncul lagi Paul Jang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, nanti yang diserang adalah Medan, yang diserang adalah Palembang, yang diserang adalah Jawa Barat. Semua nanti diserang Pak, bisa ribut kita ini. Ya, bisa ribut. Ya, inilah agenda dari luar ini ya, ingin memecah Indonesia. Jadi memang belah bambu, sengaja mengadu domba kita. Ini kacau Pak. Ini kalau nggak dibereskan, jebol nih Pak Indonesia. Bisa jebol Indonesia kalau seperti ini terus. Jadi penista-penista ini terlalu subur nih, ya, terlalu tumbuh subur. Dan dalam 2 tahun terakhir ini sih tumbuh suburnya, 2 tahun terakhir ini. Jadi kita harapkan ada ketegasan lah. Ya, kalau mau diskusi agama akademis, ya ada lawan debat, ada lawan diskusi, ngomong sesuai, jangan ngarang-ngarang. Apa yang tertulis itu yang kamu tulis, apa itu yang kamu sampaikan. Ya tertulis gimana kamu sampaikan gimana, jangan kamu tambah-tambah atau kurang-kurangi. Ini yang penting kita nambah-nambah, ya ngarang-ngarang, ya kurangi enggak sih, nambah sama kalinya yang banyak ini. Eksegesis helikopter, tulisnya apa dia sendiri yang bilang, oh ini ya pengertian yang benar gini gini gini. Bapak-bapak gereja tuh sekolah sampai mati tuh ya. Sampai tua, sampai meninggal mereka sekolah, Oten-Oten dengan gampangnya lebih ngerti daripada mereka. Kasihan itu. Ya, yang sekolah tinggi-tinggi. Tiba-tiba kalian dengan gampangnya bilang, oh ini yang benar gini-gini-gini. Kalian yang ngajari mereka gitu kan. Kalian yang lebih ngerti Alkitab. Ya. Kalian yang lebih ngerti menerjemahkannya. Luar biasa memang Oten-Oten ini. Ya. Ini yang kita takutkan gitu. Udah itu, ya, udah Alkitabnya sendiri mereka eksegesis helikopter, Quran mereka suka-suka ngomong, nggak ngerti Quran, tapi asal ngomong. Ya, saya yang Muslimnya nggak berani gitu. Teman-teman bisa lihat ya. Saya nggak berani ngambil ayat sembarangan. Kenapa? Saya nggak mau nanti gara-gara saya agama saya dihina. Jangan gara-gara saya gitu. Ya, berdosa kali gitu saya. Gara-gara saya nanti agama saya diserang. Saya nggak mau. Itulah kenapa saya kalau yang agak istilahnya ngeri-ngeri ya atau hati-hati punya, saya undang teman-teman gitu yang lebih ngerti. Ya, kita harus sadar diri, kita bukan Oten gitu, semua serba ngerti, saya lebih ngerti dari paus, saya lebih ngerti dari pendeta, saya dituntun Roh Kudus, jadi saya lebih ngerti. Kita nggak seperti itu. Ya, ini yang kembali lagi saya tegaskan ya kepada pemerintah ini, tolong Pak, dipotong ini. Kalau nggak kita akan jumpai banyak kali penista-penista baru yang tumbuh subur, karena mereka ya dijanjikan kehidupan Pak. Orang itu memang suka makan janji. Walaupun mungkin nanti dari prakteknya, dari 10 penghujat, yang berhasil mungkin 1 atau 2, belum tentu semua berhasil. Tapi karena ada janji ini Pak, ada janji ini yang membuat mereka tertarik. Ya, ada sejarahnya mereka tertarik ya, karena melihat Kosman, melihat Udin. Inilah cara gampang nyari duit. Ya, cara paling gampang nyari duit adalah menghina, menghujat agama Islam. Karena ini agama mayoritas dan kekristenan yang banyak dana. Kalau menghujat Kristen nggak ada duitnya Pak. Menghujat Kristen apa duitnya gitu kan? Ya. Jadi tolong nih Pak, donatur ya, donaturnya nih dicek, aliran dananya diperiksa. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kira-kira akan jadi seperti apa negara kita kalau dibiarkan terus-terusan seperti ini para penghujat ya. Oke, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan.